Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Brian Aditya Hermansyah dan Hudi Prajanu akan menjelaskan tentang algoritma pertukaran kunci Diffie-Hellman. Algoritma pertukaran kunci Diffie-Hellman merupakan suatu teknik yang mempertukarkan kunci sesi di mana kunci rahasia untuk komunikasi dengan menggunakan kriptografi simetri antara dua orang atau lebih. Teknik pertukaran ini bisa dipecahkan namun dengan menggunakan cara logaritma diskrit, di mana hal tersebut membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan sulit dikerjakan. Misalkan ada dua orang yang saling berkomunikasi, yaitu Brian dan Hudi. Mula-mula keduanya saling menyepakati bilangan prima yang sama besar, yaitu P dan G, di mana G harus kurang dari P. Bilangan P dan G tersebut tidak perlu rahasia. Bahkan, Brian dan Hudi dapat membicarakannya melalui saluran yang tidak aman sekalipun, di mana dapat didengar oleh orang ketiga, yaitu si Toddy. Untuk algoritmanya, yang pertama yaitu Brian membangkitkan bilangan bulat secara acak sebesar A, yaitu private key milik Brian, dan mengirim hasilnya kepada si Hudi. Kemudian Hudi juga mengaktifkan bilangan bulat secara acak yang besarnya B menjadi private key milik Hudi dan mengirim hasil perhitungannya kepada Brian. Kemudian Brian setelah menerima hasil dari Hudi menghitung K-nya, yaitu Y pangkat A modulus G, dan Hudi menghitung K-nya, yaitu K aksen sama dengan X pangkat B modulus G. Berikut adalah gambar untuk menjelaskan dari algoritma di atas. Di sini Brian dan Hudi saling menyepakati sebesarnya P dan G, kemudian keduanya membangkitkan atau memilih bilangan privat K milik mereka masing-masing. Brian memilih bilangan A dan Hudi memilih bilangan B. Kemudian keduanya saling menghitung. Brian menghitung X sama dengan pangkat A modulus G dan Hudi Y sama dengan P pangkat B modulus G. Kemudian Brian mengirim hasilnya, yaitu X dikirim kepada Hudi dan Hudi mengirim Y kepada Brian. Kemudian keduanya saling menghitung K, di mana Brian menghitungnya yaitu Y pangkat A modulus G dan Hudi X pangkat B modulus G. Jika perhitungan mereka berdua dilakukan dengan benar, maka K yang diperoleh oleh Hudi dan Brian maka akan sama, yaitu K sama dengan K aksen. Baik itu K dan K aksen sama dengan P pangkat AB modulus dengan G. Dari percakapan mereka berdua, orang ketiga yaitu Toddy hanya dapat mengetahui nilai P, G, dan X dan Y, akan tetapi ia tidak mempunyai informasi tentang private key milik Brian dan Hudi, yaitu nilai A dan B. Untuk mengetahui nilai A atau B, si Toddy itu memerlukan perhitungan logaritma diskrit yang dimana hal tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama dan sulit untuk dikerjakan. Kemudian berikut adalah contoh soal di mana Brian dan Hudi saling menyepakati nilai P sama dengan 23 dan G sama dengan 5. Pertama, Brian memilih private key A sama dengan 4, kemudian menghitungnya dan menghasilkan 5 pangkat 4 modulus 23 sama dengan 4. Kemudian Brian mengirim hasilnya kepada Hudi. Kemudian kedua, Hudi memilih private key B sebesar 3 dan menghitungnya dengan menghasilkan 10. Hasil tersebut dikirimkan kepada Brian dan Hudi saling menghitung, di mana
Y. Brian menghitung Y pangkat A modulus G sama dengan 18 dan Hudi menghitung X pangkat B modulus G sama dengan 18. Keduanya memiliki Q yang sama yaitu 18. Dari perhitungan di atas ada nilai yang diketahui dan tidak diketahui. Nilai yang diketahui oleh Brian yaitu P sebesar 23, G 5, A sama dengan 4, tetapi dia tidak mengetahui B. Dia mengetahui X sama dengan 4, Y sama dengan 10 karena telah diberitahu oleh Hudi, dan K sama dengan 18 dari hasil perhitungannya. Dan Hudi memiliki tabel P sama dengan 23, G sama dengan 5, B sama dengan 3, tetapi dia tidak mengetahui nilai A, Y sama dengan 10, X sama dengan 4 dari hasil yang diberitahukan oleh Brian, dan K sama dengan 18 dari hasil perhitungannya. Dan orang ketiga yang menyadap mereka berdua hanya mengetahui nilai P sama dengan 23, G sama dengan 5, Y sama dengan 4, Y sama dengan 10, X sama dengan 4, dan tidak mengetahui nilai AB dan tidak mengetahui nilai K. Untuk implementasinya dalam Python akan dijelaskan oleh Brian. Oke, sebelumnya untuk workflow dari development dan contoh soal sudah dijelaskan oleh Mas Hudi. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi code dari development. Pertama, saya run dulu. Pertama kali dalam code saya adalah meminta inputan berupa P dan G. Ya, dimana dari contoh soalnya Brian dan Hudi membuat kesepakatan untuk menciptakan kunci public G dan P bernilai bilangan prima. Katakanlah P adalah 23, kemudian G adalah 5, maka nilai dari P 23 dan G sama dengan 5 itu diketahui oleh Brian, Hudi, dan orang ketiga karena ini dikirim secara publik, diketahui oleh publik. Kemudian dari situ Brian memilih private key A, di mana private key itu dimiliki oleh Brian sendiri. A itu dimiliki oleh Brian sendiri. Katakanlah adalah 4. Nah, dari situ akan digenerate hasil nilai dari A tadi akan menghasilkan key baru yang berupa X dengan rumus G dipakatkan oleh A dimodulus dengan P, dan hasil dari rumus tersebut alias X itu dikirimkan ke Hudi seperti ini. Key adalah 4, kemudian itu diketahui oleh Brian saja, lalu digenerate key-nya menjadi X sama dengan 4 setelah melewati rumus tadi X tadi, kemudian dikirim ke Hudi. Lalu juga berlaku sama dengan Hudi. Hudi akan membuat private key, katakanlah B, ya dimana contohnya katakanlah 3, ya dimana angka 3 tersebut hanya diketahui oleh Hudi saja. Kemudian Y menggenerate variabel Y yang dimana rumusnya G dipakatkan oleh B dimodulus dengan P. Nah, ini hasil dari Y-nya akan dikirim ke Brian. Jadi hasil dari tadi Y sama dengan 10 dikirim ke Brian. Nah, status saat ini adalah nilai P sama dengan 23, G sama dengan 5, X sama dengan 4, dan Y sama dengan 10 itu diketahui semua oleh Brian, Hudi, maupun orang ketiga. Lalu dari nilai-nilai yang sudah didapatkan oleh Brian dan Hudi,
katakanlah si Brian akan mendekod terlebih dahulu perolehan kuncinya. Dia mendapatkan kunci dari Hudi yang dimana adalah Y yang didapatkan dari Hudi tadi, dipakarkan dengan private key-nya Brian sendiri alias A, dimodulus dengan P, akan menghasilkan angka 18. Kemudian berlaku sama dengan Hudi. Hudi yang mendapatkan nilai X dari Brian akan dipangkatkan dengan nilai private key-nya Hudi sendiri alias P, kemudian dimodulus dengan P, akan menghasilkan nilai 18. Dan ini sama. Ini sama. Nah, dan kenyataannya orang ketiga tidak mendapatkan secret key-nya. Secret key dari, maksud saya adalah private key-nya dari A ataupun B. Jadi untuk menggenerate secret key-nya orang ketiga susah. Dan yang biasa dilakukan adalah brute force. Di brute force untuk private key-nya akan mendapatkan nilai tersebut. Tapi in real case, dalam implementasi nyatanya, nilai-nilai tersebut, nilai-nilai dari variabel ini tidak mungkin 1 digit, bahkan bisa ratusan digit, bisa puluhan sampai ratusan digit. Nah, untuk jumlah yang besar itu susah untuk di brute force orang ketiga untuk mendapatkan nilai private key tersebut. Seperti itu untuk implementasi code development. Sekian dari kami, kelompok kami. Hudi dan Brian mohon pamit. Terima kasih. Akhir wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.